Selamat datang tahun 2021. Hai teman-teman semua, apa kabar? Sekarang kita memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Tahun apakah itu secara feng-shui? Adalah tahun kerbau logam, alias kerbau emas nih. Dan teman-teman, tahun 2020 yang secara feng shui adalah tahun tikus logam, menyisakan banyak sekali PR, banyak sekali pertanyaan, dan banyak sekali emosi-emosi yang masih tersisa nih. Kamu ngerasain juga nggak? Tahun 2020, emosi kita semua diacak-acak oleh sio tikus. Kadang kita merasa bahagia, di awal tahun kita bersemangat. Lalu tiba-tiba terjadilah pandemi COVID-19 yang berlangsung sampai sekarang ya teman-teman. Dan juga segala hal dalam kehidupan bisa berpeluang berubah total. Kamu juga merasakan hal yang sama? Silakan loh kalau kalian mau share di kolom komentar di bawah ini. Dan mestinya tahun tikus itu yang telah berlalu, di mana everything will be start from zero, alias semua itu mulai dari nol lagi. Dan sekarang kita masuk ke tahun kerbau logam. Mestinya mulai dari nol menuju satu. Ada langkah-langkah yang perlu kita pelajari dari tahun sebelumnya. Dan bagaimanakah tahun 2021 ini yang akan kita jalani bersama kondisi keseimbangannya secara feng shui? Seperti kalian semua tahu, tahun kerbau adalah tahun yang penuh dengan perjuangan, alias kerja keras. Nah, kerja keras seperti apa nih? Tahun tikus aja kita sudah kerja keras juga. Tentunya berbeda teman-teman sekalian. Kerbau adalah hewan yang terkenal dengan pekerjaan yang kuat membajak sawah. Jadi tahun ini kita semua harus siap-siap berjuang seperti sifat sio kerbau, berjuang membajak sawah demi kehidupan orang lain. Nah, bukan begitu maksud saya. Jadi tahun kerbau logam ini banyak beban yang harus kita semua pikul. Seperti kalian tahu, kerbau itu terkenal dengan sifat kekeluargaan ataupun juga sayang dengan keluarga. Dan itulah yang kemungkinan akan menjadi beban kita semua, beban keluarga. Jadi, jangan berkecil hati ataupun juga pesimis terhadap sio kerbau yang akan kita lalui. Meskipun keluarga akan menjadi beban, namun tentunya kita semua bisa belajar dari langkah tahun sebelumnya, langkah tahun tikus logam. Seperti teman-teman semua ketahui juga bahwa sifat sio kerbau itu bergeraknya satu persatu, tidak bergerak cepat ataupun juga tidak terburu-buru dalam setiap langkah. Nah, kondisi ini juga yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di tahun kerbau logam 2021. Tentunya buat teman-teman sekalian yang ingin serba cepat dan instan, harus hati-hati loh. Karena kerbau itu tidak bisa dipaksa bergerak cepat. Nantinya kalau kamu bergerak cepat dan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, akhirnya membuang tenaga sia-sia dan juga ada peluang sakit deh. Kamu tahu nggak bahwa tahun 2021 tahun kerbau logam itu mengandung unsur tanah dan logam. Dari keseimbangan ini sebenarnya masih mirip dengan tahun sebelumnya. Akan terjadi over energy, alias semua hal yang kita pikirkan tidak semudah itu terjadi. Dan juga nih, keseimbangan alam juga masih sama
terjadi kondisi cuaca buruk yang bisa menyebabkan banyak sekali penyakit-penyakit tak terduga. Bahkan, keseimbangan alam berpotensi sangat tidak stabil dan akhirnya sangat besar peluang muncul terjadi bencana alam. Kita semua harus waspada, berhati-hati dalam aktivitas yang kita lakukan. Jangan menentang alam dan juga jangan merusak alam. Karena pada dasarnya di tahun kerbau logam terjadi ketidakseimbangan unsur energi di alam. Ada lagi nih, dengan kondisi ketidakseimbangan unsur di alam berpeluang membuat hasil panen tidak baik. Jadi ini akibat cuaca ekstrim atau over energi di alam, tentunya hasil panen bisa juga terpengaruh. Dan kita semua juga harus berhati-hati terhadap semua sumber-sumber alam yang ada, terutama yang berhubungan dengan bahan-bahan pangan. Semua yang sifatnya di alam, seperti tumbuh-tumbuhan, juga berpotensi menjadi masalah. Nah teman-teman, pesan saya nih, tahun kerbau logam ini harus dihadapi dengan strategi khusus. Melangkah perlahan pasti berstrategi. Selain itu juga butuh kerja keras dan konsistensi. Kita semua haruslah berusaha berpikir realistis. Jangan berangan-angan yang tidak masuk akal. Selain nanti kalian bisa kecewa, juga menguras energi dan bisa berpeluang jadi sakit nih. Karena tahun 2021 juga masih mirip dengan tahun sebelumnya, di mana masih banyak peluang penyakit-penyakit aneh teman-teman sekalian. Tahun kerbau logam yang identik dengan tahun perjuangan dan memiliki banyak beban, tentunya juga akan terjadi beban-beban pekerjaan dalam kehidupan kita semua. Dan secara khusus, karena kerbau adalah sifat keluarga, berarti perusahaan-perusahaan yang sifatnya adalah perusahaan keluarga juga harus berhati-hati nih. Jangan sampai terjadi masalah konflik keluarga ya. Karena semua orang lagi berat nih tahun kerbau logam. Semua keluarga lagi berat juga. Ditambah usaha keluarga. Nah, kalau semua lagi berat, usahanya adalah usaha keluarga, ada peluang terjadi konflik dan hati-hati. Jangan sampai terjadi perpecahan dan permusuhan. Nantinya akan berdampak kurang baik terhadap hubungan keluarga kalian. Memang, tahun kerbau logam yang sangat berat ini harus dihadapi dengan ketenangan. Dan jika ingin fokus pada masalah keluarga, sebaiknya fokuslah pada masalah keluarga inti. Dan buat kalian yang memiliki usaha keluarga atau bekerja buat keluarga, harus bisa membedakan secara profesional hal mana yang sifatnya itu adalah pekerjaan dan hal mana yang sifatnya itu adalah keluarga. Jangan dicampur aduk ya, nanti bisa berantakan dan bubar jalan loh. Dan juga ada berita baik buat kalian yang ingin menikah di tahun kerbau logam. Karena percintaan di tahun kerbau logam sangat baik loh. Tentunya buat kalian yang sudah menunda pernikahan di tahun tikus logam kemarin akibat kondisi tikus yang mengacak-acak emosi dan membuat hubungan status cinta jadi nggak jelas, sekarang nih saatnya tahun logam untuk menyatakan atau memutuskan hubungan cinta kalian ke jenjang yang lebih lanjut. Boleh juga loh buat kalian yang ingin melangsungkan pernikahan. Bulan baiknya tentu kalian bisa lihat di kalender Jenny Feng Shui. Atau kalian harus seimbangkan tanggal lahir pasangan kalian dan orang tua kalian masing-masing. Karena tahun kerbau logam ini mestinya banyak sekali teman-teman yang menikah. Buat para jomblo, boleh juga sih kalau kalian sudah mulai membuka pandangan kalian atau sedikit membuka hati kalian perlahan-lahan untuk mencari pasangan yang sesuai buat kalian.
Karena tahun kerbau ini identik dengan keluarga. Semoga ya, pasangan yang kalian temukan adalah pasangan yang memiliki sifat kekeluargaan baik. Di tahun kerbau logam ini, mestinya kamu semua harus pandai mengatur keuangan ya. Jangan sampai masalah. Itulah sebabnya kalian membutuhkan financial planning nih. Masih sama dengan tahun tikus logam. Pengaturan keuangan yang baik bisa membawa kelangsungan hidup yang panjang di tahun kerbau logam. Kalian semua nggak boleh boros, harus kerja keras, harus konsisten, dan harus realistis. Belanja-belanja yang nggak penting kurangin aja. Jangan liburan dulu ya, karena tahunnya adalah tahun prihatin. Selain itu juga kondisi alam lagi tidak bersahabat. Daripada liburan ngabisin duit dan tabungan tergerus, akhirnya akhir tahun harus ngutang. Jangan dulu ya. Kita semua tahun kerbau logam ini prihatin dulu ya. Realistis dan jangan macam-macam maunya. Termasuk juga liburan yang macam-macam serta beli barang yang aneh-aneh. Untuk beli mobil baru ataupun juga beli rumah baru, pikir-pikir dulu deh. Cukup nggak uangnya? Jangan dipaksakan. Intinya, keuangan tahun kerbau logam ini nggak boleh dipaksakan. Gimana nih kondisi negara Indonesia di tahun kerbau logam dengan presiden bersio kerbau logam juga? Wah, semua serba kerbau logam loh. Sedangkan Indonesia sendiri bersio ayam kayu. Ayo, bagaimana dampaknya?